Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur hanyalah milik Allah, Zat yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan bagi kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, panutan hidup terbaik bagi umat manusia. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jemaah kesemuanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Ta'ala, yakni dengan cara senantiasa menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam sepekan terakhir kita dikagetkan dengan berita korupsi. Kenyataan pahit ini menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Gerakan anti korupsi yang diperjuangkan selama ini terasa tumpul dan mandul. Lantas, sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, bagaimana seharusnya nilai-nilai agama dimaksimalkan guna menopang dan gerakan anti korupsi? Sidang Jumat yang dirahmati Allah, di masa Rasulullah, seorang petugas penarik zakat di daerah Bani Sulaim bernama Abdullah ibn al-Lutbiyah dinyatakan korupsi karena menerima hadiah dari warga Bani Sulaim. Mengetahui perilaku Ibn Lutbiyah, Rasul pun langsung bersabda di hadapan para sahabat bahwa tidak patut dan tidak layak seorang pejabat negara menerima hadiah dari masyarakat. Nabi bahkan mewacanakan bentuk-bentuk korupsi sistematik lainnya, seperti pengambilan utang di luar gaji resmi, penggelapan hasil pekerjaan atau kekayaan negara, dan penguasaan lahan secara tidak sah. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-29, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Surat Quran An-Nisa ayat ke-29. Sedangkan korupsi non-sistematik merupakan korupsi yang dilakukan di luar kanal pemerintahan dan birokrasi. Diriwayatkan seorang sahabat bernama Mid'am atau Kirkirah diperintahkan menghantar harta rampasan perang, namun mati terkena panah musuh. Sontak para sahabat menyebut Mid'am syahid dan akan masuk surga. Namun di luar dugaan, Nabi yang saat itu berada dalam majelis bersama para sahabat tiba-tiba berdiri dan berkata bahwa Mid'am masuk neraka. Dan para sahabat yang melakukan investigasi atas pernyataan Nabi menemukan fakta bahwa Mid'am mengambil sebuah mantel dari hasil rampasan perang. Beragam korupsi yang dilakukan koruptor saat ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari diperangi oleh Nabi Muhammad SAW pada periode Islam awal. Dengan tegas, Rasulullah SAW melarang pengikutnya untuk mendekati perilaku korup, sekecil apapun itu. Tidak lain karena korupsi adalah tindak khianat kepada amanat. Oleh karena itu, tidak aneh jika dalam sebuah riwayat hadis syahih dinyatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan pelaku suap, baik yang menyuap ataupun yang menerima suap. Hal ini sebagaimana termaktub dalam kitab Sunat Nabi Abi Daud karya Imam Abu Daud. An Abdillahi Amrin qala la'ana Rasulullahi siwal murtashi.
Artinya, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr, beliau berkata, Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga masyarakat muslim Indonesia memiliki tanggung jawab untuk tergerak dan ambil bagian ajaran luhur agama, semisal amanat, adil, pantang merugikan, dan mengambil hak orang lain adalah contoh-contoh nilai yang perlu diejawantahkan. Semoga kita senantiasa dalam petunjuknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'i wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa bagi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullah azizkurkum wa la zikrallahi akbar. Hakimis salah.